lengkap beliau adalah Muhammad Syauqi Hafiz, LC. Ya, kemudian tempat dan tanggal lahir beliau lahirnya di Bogor, tanggal 13 Maret 1995, Masya Allah. Ya berarti ya nggak jauh beda lah umurnya dengan para teman-teman di sini. Maka dari itu. Maka minta dipanggil abang ya. Masya Allah. Baik, kemudian pendidikan beliau ya S1-nya beliau yaitu S1 Syariah beliau tempuh di Universitas Al-Qur'an Al-Karim ya wa Ta'sil Ulum wal Madani Sudan. Afwan Bang kalau misalnya ada salah penyebutan kata atau biografinya gitu. Kemudian ya kegiatan beliau saat ini sebagai Direktur Eksekutif Haifa Institute ya. Kemudian studi S2 Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia. Kemudian Twitter beliau itu ada di Syauqi, kemudian _ Hafiz. Gitu. Ya mungkin yang ingin kepoin beliau kegiatan beliau itu bisa mengikuti beliau di Twitter. Baik, teman-teman sekalian, ya sudah tiba saatnya kita untuk mendengarkan kajian pada pagi hari ini, ya, yang dengan kita angkat tema itu geopolitik tanah suci, ya, Erdogan bertemu dengan Israel, Palestina bagaimana, gitu kan? Yang dimana kalau kita lihat ya isu ataupun berita terbaru ya beberapa hari yang lalu ya terjadi ya penyerangan dari tentara Zionis Israel itu kepada rakyat Palestina khususnya langsung di masjidnya ketika mereka sedang melakukan ibadah ya waktu subuh gitu. Ini berarti kan sudah membuat porak-poranda gitu sedang beribadah malah diganggu seperti itu. Baik, tidak berpanjang lebar ya kita dengarkan saja secara langsung dari pemaparan materi dari Bang Syauqi pada pagi hari ini kepada Bang Muhammad Syauqi Hafiz. Dipersilakan. Oke. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah Pak Fatur ya atau gimana? Iya Bang, Fatur ya. Benar ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala qaidil ghurril muhajjalin wal mayamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman mubaraka wa waffiqna bi rahmatika lima tuhibbu wa tarda. Maaf tadi ada informasi sedikit ya. Jadi terima kasih ya teman-teman semua yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Mau nanya dulu sedikit ke MC, Ane dapat waktu berapa menit nih? Baik, ya untuk Bang Syauqi ya, insya Allah kurang lebih 1 jam ke depan ya. Oke. Ya 1 jam ke depan itu untuk Bang Syauqi untuk pemaparan materinya. Oke, syukuran ya infonya. Jadi insya Allah ya dalam sejam ke depan kita coba sharing ya tentang tema kita pada pagi hari ini. Jadi kebetulan waktu awal itu ditanya sama ya panitia ya, sama Abdan yang ada di sini ya, sama Abdan tentang tema Palestina dan tema yang waktu itu dipilih sama teman-teman yaitu tentang ini ya, tentang Erdogan dan Israel lah. Jadi karena kan presiden Israel kan ke Turki ya waktu itu ya. Dan itu memang unprecedented apa ya? Ghair musbak ya kalau bahasa kitanya ya. Jadi ini hal yang hampir langka dan bahkan mungkin dalam jangka waktu dekat ya, maksudnya dekat tuh 1 dekade lah misalnya. Dalam waktu 10 tahunan itu kayak jarang tuh kayak gitu tuh jadi kunjungan kenegaraan dari Israel ke Turki atau sebaliknya. Jangan kunjungan kenegaraan, bahkan ketika kemarin Presiden Ishak Herzog ke Turki itu belum ada dubes Turki ke Israel dan dubes Israel ke Turki kalau nggak salah. Jadi presidennya ke sana, tapi belum ada dubes definitif seingat saya gitu antara Turki Israel, kecuali Charge d'Affaires ya yang MB Amal ya bahasanya ya. Jadi pelaksana tugas, cuma itu aja kalau nggak salah. Itu jadi itu bisa jadi gambaran juga ya teman-teman ya bahwa yang terjadi kemarin itu pertama jelas itu
nggak biasa gitu, nggak biasa. Karena presiden Israel walaupun dia cuma kepala negara, bukan kepala pemerintahan, artinya dia bukan pemegang kebijakan gitu, dia bukan pemegang policy, tapi itu aja dia simbol negara gitu. Jadi ketika dia datang itu tanda hubungan diplomatik yang tinggi lah begitu. Itu istimewa lah bahasanya, nggak biasa lah, bukan istimewa ya. Kalau istimewa tuh ya sampai perdana menteri datang, wah itu lebih istimewa lagi gitu. Nah ini ya bisa dibilang nggak biasa lah kunjungan kemarin. Tapi di sisi lain juga ada hal-hal lainnya ya terkait kunjungan Erdogan ke Israel kemarin gitu. Yaitu ini timingnya menarik yang pertama juga. Kedua, pembicaraannya atau poin-poin talksnya gitu ya, itu juga istimewa juga ya, nggak apa namanya, perlu teman-teman cermati juga gitu. Nah jadi ini kalau misalnya kita bicara sedikit sebagai pembukaan, kita coba cek dulu tema itu ya nanti ya. Tapi sekali lagi itu kan tema beberapa pekan lalu ya yang kita coba pilih gitu ya, tentang Erdogan dan Israel lah bahasanya, atau Turki dengan Israel secara umum. Tapi qadarullah itu ya beberapa hari ini bertepatan dengan hari Paskah Yahudi ya. Hari ini tepatnya sih hari Paskah Yahudi atau Passover ya, atau Pesach. Ya, ini hari Paskah Yahudinya ini ternyata mengundang eskalasi di Al-Aqsa, dan ini eskalasi luar biasa ya di Al-Aqsa ini ya sekarang ini. Jadi akan-akan pengalaman tahun lalu terulang lagi gitu. Nah, jadi ini sebenarnya perkembangan yang sangat penting juga, dan saya harus bahas juga pada kesempatan pagi hari ini. Karena yang terkait Israel dan Turki dan Erdogan, kalau kata orang bacanya Erdogan ya, tapi aneh males. Males apa namanya ngucapin huruf halak sefase-fasenya gitu. Jadi ntar aja lah. Jadi Erdogan dan Turki dan Israel ini, dan hubungan antara Turki dan Israel ya ini bagus jadi pemahaman kita juga pada hari ini, pembahasan kita dalam artian ini nih adalah ini ya apa namanya, bagaimana dunia di sekitar Palestina itu berputar gitu. Maka tema besarnya itu geopolitik tanah suci. Teman-teman, tema geopolitik tanah suci ini sebenarnya oksimoron kalau kata saya ya. Maksudnya apa, paling mengkontradiksi dirinya sendiri ini. Kata geopolitik tanah suci. Maksudnya apa? Maksud saya biasanya urusan geopolitik itu tuh nggak peduli masalah suci-sucian gitu. Tanah suci ya itu biasanya belum tentu peduli masalah tanah sucian. Biasanya pedulinya itu ya urusan yang kasat mata, powernya jelas, benefitnya jelas ya, kayak sumber daya dan sebagainya gitu ya. Makanya namanya geopolitik. Jadi ya politik tapi memperhatikan ya geografi ya, di mana faktor geografi itu sangat berpengaruh terhadap pencapaian power gitu. Apa namanya, di mana geografi dengan power itu tidak bisa dipisahkan gitu, dengan kekuatan ya. Nah jadi ya geografi gitu loh, apa namanya, hal yang sangat sekuler lah bahasanya gitu. Jadi hubungannya dengan tanah suci itu justru apa namanya, gak distinct ya, atau kurang apa erat gitu. Tapi kenapa saya pilih justru geopolitik tanah suci? Karena justru di antara segala macam bentuk tanah suci di dunia gitu ya, maksudnya kayak Prambanan lah, Borobudur lah, Mekah Madinah lah, di India juga misalnya ada lah. Ini Yerusalem atau Al-Aqsa ini beda kasusnya. Nah, dia punya kaitan langsung sama geopolitik, dan ini yang membuat teori geopolitik itu kadang-kadang pembahasan atau riset geopolitik itu sering berkutat ke urusan Palestina, soalnya mereka bingung ini ngebahas Palestina ini nih sebenarnya kok gak selesai masalahnya gitu. Dilihat dari kacamata sumber daya, dilihat dari kacamata power, dilihat dari kacamata ekonomi, kok nggak kelar-kelar gitu. Ternyata ada kunci lain, ya ada kartu lain namanya tanah suci gitu. Dan ini harus kita pahami gitu, bahwa tanah suci ini nih, urusan Al-Aqsa di Yerusalem, ini menjadi kunci dari Palestina, termasuk urusan-urusan geopolitiknya. Dan geopolitik itu artinya apa?
bagaimana kedudukan Palestina di kawasan, kedudukan Israel di kawasan, apa yang dikejar oleh Israel di kawasan, apa yang dikejar oleh Palestina di kawasan. Ya kalau Palestina nggak bisa lah apa namanya mengharap banyak-banyak gitu mendapatkan banyak keuntungan di kawasan lah karena kan dia negara lemah. Tapi Israel itu kan negaranya sangat strategis dan sekutunya sangat banyak ya. Ini apa dengan segala kekhawatiran seperti itu masih mau nyaplok tanah suci ini gitu. Jadi dengan sekutunya ada di berbagai blok ya nggak, Israel itu kan sekutunya nggak cuma Amerika, sekutunya hampir semua negara lah gitu yang kuat-kuat lah, terutama Dewan Keamanan lah. Rusia ya sama Cina ya walaupun mungkin mengesankan diri anti Barat gitu, tapi Israel ya bisa dibilang pengecualian gitu. Maksudnya walaupun Israel lebih dekat ke Amerika, ke front Barat misalnya gitu, kalau kita katakan ya, Rusia sama Cina juga menjalin hubungan yang cukup bagus juga dengan Israel. Karena posisi geopolitiknya itu karena apa posisinya Israel itu. Ya, dia ada di laut Mediterania, kunci Timur Tengah ya dan lain sebagainya lah. Jadi dengan segala kekuatan Israel itu ya masih mau caplok tanah suci ini gitu. Jadi geopolitik tanah suci itu artinya ini kita mau lihat ya bagaimana tanah suci Palestina yang sering kita tahu ini tanah suci gitu ya, dengan kedudukan Al-Aqsa yang dijamin di dalam Al-Quran dan Sunnah, ini jadi kunci geopolitik juga ya, yang mungkin kasusnya tidak bisa terulang lagi di kasus-kasus negara lain gitu. Ini mungkin nggak akan terulang di Indonesia, nggak akan terulang di Saudi gitu ya. Bisa gitulah. Misal bandingin ke Saudi misalnya. Saudi dengan posisi tanah sucinya menjadi katanya menjadi menguatkan posisi geopolitik Saudi gitu karena dia punya tanah suci sehingga menjadi tanah suci utama ya di dalam dunia Islam sehingga menjadi apa namanya bahasanya kiblat lah umat Islam dalam berbagai aspek katanya gitu Saudi misalnya. Ini kan teman-teman semua dari Libya ya kan, Insya Allah dari jadi MCU atau jadi Libya sih gitu lah, aneh lupa juga. Jadi kalau kata dosen aneh Jamiatul Imam sama Jamiatul Makmum. Ya, Anda juga kaget, oh iya juga ya. Jadi teman-teman dari Jamiatul Makmum, ya, kita sedang bicara Saudi ya. Saudi ini yang katanya kiblat dan memang dengan segala operasinya ya, dengan segala soft diplomasinya itu menjadi sering diposisikan sebagai imam, sebagai kiblat lah bahasanya. Dan kita makmumnya, kita tolak Jamiatul Makmum, gitu. Nah, tapi ternyata sebenarnya secara geopolitik ya walaupun misalnya banyak umat Islam yang menjadikan Saudi itu sebagai panutan besar dan kiblat gitu ya, tapi powernya nggak di situ, powernya ada di sumber daya alam ya, minyak. Buktinya apa? Ketika Saudi ngelepas identitas keagamaan ya misalnya, kira-kira masih dapat power ya atau Saudi, kira-kira Saudi masih berpengaruh nggak di dunia di tataran internasional? Nah, jawabannya kan perlu pendalaman kan, tapi kemungkinan masih kuat, kemungkinan ya. Kenapa? Ya ini pembahasannya jadi melebar kan. Ya setidaknya itulah yang diandalkan oleh dunia internasional terhadap Saudi misalnya begitu. Sekarang Palestina diandalkan apa? Sumber daya alam kurang juga gitu ya. Ya kalau masalah urusan buah-buahan ya ekspor Israel terhadap buah-buahan bagus sih, besar. Tapi ya masih bisa bersaing lah sama Sudan. Ini apa namanya? Bukan gimana ya, urusan ternak, urusan buah-buahannya itu masih bisa bersaing lah dengan negara lain. Ya, urusan teknologi mungkin Israel unggul banget gitu. Tapi kan masih bisa bersaing dengan Amerika Serikat. Yang nggak ada saingannya tuh tanah sucinya. Dan nanti kita akan jelaskan juga ya kenapa kita bisa sampai ke titik ini gitu. Bagaimana posisi tanah suci Palestina, posisi Yerusalem, posisi Al-Aqsa ini menjadi faktor yang merumitkan geopolitik gitu. Nah ini kenapa kita bahas seperti itu? Nah kita mulai ke pembahasan utama saya. Jadi sebenarnya judul geopolitik Timur Tengah itu cuma jebakan saya aja. Bisa saya share screen? Boleh dibuka aksesnya? Ya, silakan dari hostnya untuk menjadikan Bang Syauqi co-host. Jadi Oke, sudah. Oke, syukron.
Nanti kalau ada gangguan suara atau share-nya tolong disampaikan ya. Jadi itu cuma jebakan aneh aja, tapi masalah tema geopolitik dan dan tanah suci, ya saya pengen ngarahinnya, aneh pengen ngarahinnya itu ke urusan dunia Islam gitu. Jadi ketika kita membaca tentang Palestina dan dunia Islam yang lainnya, itu kita jangan lupa ternyata itu Islam ya, syariat kita itu punya sejumlah panduan, sejumlah pedoman tentang bagaimana kita ini menjalankan kehidupan internasional gitu. Bagaimana kita ini menjalankan hubungan internasional. Dan kita itu sering mengenal istilahnya dengan istilah dunia Islam. Jadi mungkin teman-teman sering dengar kan kajian dunia Islam, seminar dunia Islam, bahasan dunia Islam ya. Sebenarnya apa sih pembeda dunia Islam dengan dunia non Islam gitu? Apa? Dunia kafir kan nggak gitu. Jadi, maksudnya dunia Islam itu apa sih? Yang sedang kita bahas? Ya sebenarnya hubungan internasionalnya, gitu loh. Kita sedang bicara tentang hubungan internasionalnya yang kalau di kampus-kampus itu ada fakultasnya. Nah, jadi bahasanya ini HI-nya Islam. Dan HI-nya Islam itu ya ada gitu. Ada acuan-acuannya, ada pedoman-pedomannya ya, walaupun tidak terangkum dalam satu disiplin ilmu tersendiri ya biasanya. Tapi tetap aja ada pedomannya dan itu nggak boleh kita lupakan juga gitu. Nah, ini pedoman-pedoman ini ya saya akan sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini. Jadi ketika kita baca dunia internasional itu, kacamata kita bisa lebih banyak dan lebih jernih lah gitu ya. Nah, ini jadi dunia Islam ini ya yang sering kita lihat dalam kajian-kajian dan label-label ya. Ini artinya umat Islam sebagai masyarakat internasional, sebagai bagian dari masyarakat internasional. Ya. Dan itu kan dari awal ya posisi Islam ya sejak risalah Rasulullah SAW yang posisinya di tengah masyarakat internasional dan memposisikan, jadi nggak pasif gitu. Umat Islam memposisikan di tengah dunia internasional, jadi nggak ntar yang menang Romawi atau Persia ya kita ngikut yang menang aja lah gitu. Enggak kan? Ini diposisikan gitu. Ada apa? Kita tuh punya value tersendiri terhadap masalah dunia internasional ini atau hubungan internasional ini. Jadi ketika kita ngelihat urusan dunia Islam ya kita tuh bukan waktu lagi bicara Palestina, Saudi, Mesir, Cina, Uighur, India, Pakistan, Afghanistan, Iran dan lain sebagainya. Kita nggak lagi bicara kesannya kalau kita bicara dunia Islam itu ujung-ujungnya tragedi kemanusiaan, air mata lagi, darah lagi gitu. Yang itu memang soal menjadi menjadi bahan bahasan utama gitu dalam dalam pembahasan dunia Islam gitu. Kalau bicara dunia Islam tuh bicara tragedi lagi, bicara bom ini lagi, bicara perang ini lagi gitu. Tapi kita kadang-kadang lupa gitu ya. Bicara dunia Islam itu kadang-kadang berhenti di situ aja. Berhenti di kesimpulan, kita lagi menderita gitu. Jadi kalau bicara dunia Islam itu kita berhenti, kita tuh lagi jelek keadaannya. Terus apa? Doa, sedekah, terus apa lagi? Emang nggak ada pedomannya dalam Islam. Bagaimana kita itu di posisi atas dan di posisi bawah di dunia Islam, di dunia internasional. Ada juga gitu. Jadi walaupun secara umum tapi bisa simpulkan gitu. Bisa kontekstualisasikan gitu. Nah, jadi nanti setelah Anda sampaikan tentang ini, tentang bagaimana kita ini sebaiknya menyikapi dunia internasional, ya, menyikapi hubungan kita dengan masyarakat internasional. Nah, nanti kita baru tuh bisa ngelihat urusan Palestina dan urusan Turki itu dengan lebih menarik lagi dan dengan lebih jernih lagi lah insya Allah. Jadi yang pertama tentunya tadi udah saya sebut ya kalau misalnya Islam itu nggak pasif ya, terkait hubungan internasional, hubungan antar bangsa lah kalau bahasa lainnya ya. Nah, jadi kalau misalnya dalam surat Al-Hujurat ini ya, dan surat Al-Hujurat pedoman hidup bersosial itu sangat banyak ya, baik bersosial dengan sesama mukmin, baik bersosial dengan secara umum ya, baik mukmin dan yang bukan beriman gitu. Ya, baik dengan Rasulullah ya nggak? Surah Al-Hujurat itu pedoman bersosial yang sangat lengkap lah, bisa teman-teman kaji ya. Nah, diantaranya ya selain bersosial dengan Rasulullah ya, adabnya, kemudian
bersosial dengan sesama mukmin, dan ini ada pedoman bagaimana kita hidup bersosial, hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya. Yang pertama, ini tentunya teman-teman sudah banyak yang hafal ayat ini. Kita coba garis bawahi kata li ta'arufu ya. Kalimat li ta'arufu ini kalau bisa diterjemahkan ke Menak tuh terjemahannya saling kenal mengenal ya. Ya tentunya itu nggak salah ya artinya. Tapi kita coba bisa bahas lebih kontekstual ya, bahwa li ta'arufu itu ini kan antara bangsa-bangsa dan suku-suku kan. Jadi kita diciptakan memang ya laki-laki perempuan, habis itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Kemudian li-nya ya li ajli ya, berarti ya li ajli ta'aruf gitu kan. Supaya ya tujuannya loyahnya itu saling kenal mengenal. Kalau di sini terjemahnya saling kenal mengenal. Tapi sepertinya ta'aruf ini bisa kita terjemahkan lebih kontekstual lagi ya. Karena di sini ada kata arofa. Nah, kata arofa ya ini kata yang sangat banyak maknanya ya dalam Islam ya. Termasuk ya diantaranya kita juga tahu ada yang namanya uruf, ada yang namanya ma'ruf, ya kan? Nah, ini dua hal ya, uruf dan ma'ruf ya. Ini tentunya teman-teman alhamdulillah udah paham insyaallah ya. Uruf ya sebagai kebudayaan dan ma'ruf ya sebagai kebajikan. Ini dua hal ini terkait juga dengan ta'aruf gitu. Nah, ta'aruf di sini pasti bukan saling kenal mengenal untuk menjatuhkan, bukan saling kenal mengenal untuk saling jelek-jelekin, ya kan? Oh, saya kenal kejelekannya Cina tuh kayak gini, misalnya. Saya kenal kejelekannya Rusia itu kayak gini. Kalau ngomong kayak orang mau bantai orang, misalnya. Atau misalnya, oh saya kenal kejelekannya orang Sudan misalnya, gitu. Saya kenal kejelekannya. Jadi bukan buat saling kenal kejelekan terus saling menjelekkan, gitu, misalnya gitu ya. Tentunya bukan itu, pasti kebaikan yang masuk dari kenal mengenal ini. Jadi mari kita coba pahami ayat ini. Kenal mengenalnya itu tuh dalam artian yang lebih luhur, gitu loh. Jadi bukan kenal mengenal pasif, kenal mengenal cuma ma'rifah ya. Jadi ayatnya juga bukan li ta'arufu misalnya. Ya. Tapi li ta'arufu, ya ta'aruf ini ya kenal mengenal tapi dalam tujuan yang lebih luhur ya. Nah, saya coba arahkan ya teman-teman, ini bisa diartikan ke uruf dan ma'ruf gitu ya. Saling tukar menukar akal budi ya, kebajikan, budaya yang baik di antara para suku, di antara para bangsa. Ini penting juga pertukaran budaya yang baik gitu ya. Karena disitulah umat Islam ya dengan akidahnya, dengan kesatuan keimanannya, dengan kesatuan la ilaha illallahnya itu juga ya menjalankan ya, menghidupkan Islam, menjadikan Islam itu hidup gitu di tengah berbagai kebudayaan ya. Artinya kita tahu ya, kebudayaan itu jangan disamakan dengan produk budaya. Kebudayaan itu adalah hasil akal budi segala masyarakat di dunia ya. Jadi pertama nih, Islam mengakui bahwa yang namanya masyarakat di dunia itu berbeda-beda, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dan bisa menghasilkan produk kebudayaan masing-masing. Tuh. Jadi kita tahu ya, maksudnya Islam itu punya budaya. Bentar ya. Ya, maaf intermezzo sedikit ya. Jadi kita itu masyarakat-masyarakat di dunia yang berbeda-beda ya, dengan suku-sukunya dan bangsa-bangsanya itu bisa menghasilkan kebudayaan masing-masing gitu. Dan itu proses natural karena kita ini kan berakal. Kita ini makhluk sosial. Nanti lama-lama tuh dengan segala perbedaan karakter dan perbedaan itu kan mana menghasilkan kebudayaan. Nah, kebudayaan itu kebanyakannya ya tujuannya kebaikan gitu. Jadi kebudayaan itu kan lahir dari perbedaan karakter di masyarakat. Itu tujuannya supaya masyarakat itu tuh stabil ya kan. Supaya komunitas itu tertib,
aman, damai, misalnya begitu. Maka dibuatlah tuh seperangkat kebudayaan gitu untuk menjaga nilai-nilai baiknya. Jadi kebudayaan itu biasanya lahir itu ya untuk menjaga nilai baik dari masyarakat itu, nilai-nilai apa yang universal itu ya. Jadi makanya nama uruf sama ma'ruf ini nih paling berkelindan ya, karena sebenarnya kebudayaan itu yang dimaksud ke situ. Bagaimana manusia itu akhirnya secara natural gitu menghasilkan kebaikan komunal gitu, kebaikan bersama gitu, yang namanya kebudayaan. Jadi jangan disamakan tuh kebudayaan dengan produk budaya. Jadi kan kebudayaan itu ya nilai-nilai baik ya. Misalnya kayak kalau Arab ya itu kebudayaan baiknya misalnya apa namanya kehormatan ya, harga diri ya. Ya itu budayanya. Nah, produk budayanya apa? Nah, produk budayanya kalau misalnya masalah kehormatan misalnya tradisi jamu tamu misalnya. Sampai akhirnya mungkin karena tradisinya itu jamu tamu gitu ya, akhirnya muncul tradisi-tradisi seperti misalnya karpet khusus untuk jamu tamu atau perangkat khusus untuk jamu tamu gitu ya. Itu produk budaya yang bagus, ya kan? Ada produk budaya yang jelek, misalnya karena kehormatan akhirnya budaya perang misalnya, budaya perang saudara gitu. Jadi produk budaya itu bisa jelek gitu. Produk budaya itu bisa jelek. Jadi kita tuh nggak ngebelain produk budayanya karena produk budaya itu bisa berubah, bisa direformasi. Produk budaya itu bisa nggak sakral gitu. Kebudayaan itu penting untuk kita pertahankan ya, kebudayaan yang baik gitu ya. Nah ini artinya dalam Islam setidaknya dari surat Al-Hujurat ini kita jadi paham ya bahwa yang namanya tujuan kita berada di tengah bangsa-bangsa, berada di tengah suku-suku di antara banyak masyarakat di dunia, itu tujuannya bukan buat jadi apa, jadi eksklusif ya, justru harus inklusif gitu. Jadi kita itu apa, bukan cuma saling kenal mengenal aja gitu ya, tapi kita juga apa namanya bertukar kebaikan gitu. Jadi tujuan kita kan memaksimalkan kebaikan. Nah itulah ya mungkin di antara makna dari ayat ini ya, bagaimana kita itu punya tujuan yang bagus gitu dalam kehidupan kita di tengah masyarakat dunia, masyarakat nasional. Yang pertama. Kemudian yang kedua, di samping Al-Quran telah menjelaskan tentang kita ini punya fungsi yang positif ya di tengah masyarakat nasional. Di sisi lain, ya itu kan eksternal ya, iya nggak sih? Jadi bagaimana kita itu apa namanya sebagai umat Islam bersikap terhadap orang luar, ya kan? Orang luar itu artinya baik Muslim di luar bangsa kita ataupun non Muslim di luar bangsa kita ataupun non Muslim di dalam bangsa kita sendiri. Jadi maksudnya di luar lah intinya gitu, ya kan? Nah ayat tadi itu bisa menjadi salah satu inilah apa ajaran dan nilai yang bisa kita terus dalami gitu. Nah, yang kedua, di sisi lain, kita juga ternyata mendapati dalam hadis yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang mukmin yang ideal. Nah, mukmin yang ideal, ya, di mana dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, al-mu'minu qawiyyu khairun ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if wa fi kulli khair. Ya, ini tentu juga teman-teman selalu sering dengar juga hadis ini insyaallah ya. Dan mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla daripada mukmin yang lemah. Nah, ternyata masalah lemah, masalah kuat ini ternyata ya kalau misalnya kita lihat hadis ini, ya, tentunya para ulama poin yang sering menjadi kesepakatan gitu, dari hadis ini adalah bahwa yang namanya kekuatan dalam hadis ini kekuatan secara umum gitu. Tentunya kekuatan fisik, juga kekuatan spiritual, kekuatan emosional, ya, kekuatan jiwa, ya, kekuatan luar dalam gitu kan. Nah itu dijelaskan oleh para ulama tentang bagaimana kekuatan itu didefinisikan. Gitu. Bahwa kekuatan itu maksudnya seperti itu loh, fisik juga iya kuat, nah, kemudian juga tauhidnya kuat ya, baik itu apa namanya imannya, Islamnya, ihsannya juga kuat. Nah maka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk idealnya. Nah, tapi di sini sekali lagi kita coba lihat kata kekuatan ini gitu ya, bahwa ternyata yang namanya kekuatan itu sampai hari ini
Ya, dari dulu sampai hari ini, dari zaman purba sampai sekarang, ini adalah satuan apa ya bahasanya ya? Satuan standar mata uang yang paling berharga lah, yang selalu tetap apa ya, bertahan sampai hari ini. Jadi yang namanya kekuatan itu, teman-teman semua, sampai hari ini tetap menjadi mata uang yang gak tergantikan. Jadi dari dulu mata uang mungkin bisa berubah, dari barter sampai mata uang garam, sampai mata uang logam, sampai mata uang kertas ya. Mungkin mata uang berubah. Tapi yang namanya kekuatan, power, ya, power fisik gitu. Dan akhirnya nanti power fisik nanti kita akan coba jabarkan lagi ya. Power fisik ya, ini nggak tergantikan. Merupakan satu aset yang apa namanya, dari dulu sampai sekarang ada. Dan teman-teman ya, kalau kita lihat hadis ini, walaupun hadis ini menyebut mukmin dalam bentuk mufrad ya, tapi apa betul kita cuma mengartikan ini kekuatan individual gitu? Kalau tidak ya kita mungkin kurang amanah dengan hadis ya, karena kalau misalnya kita mempersempit hadis ini dengan makna individual gitu ya, bahwa ini adalah kekuatan individual ya, ya ini tapi kita nggak amanah gitu. Padahal kita bisa artikan bahwa mukmin di sini baik secara individual maupun secara kolektif gitu. Mungkin salah satu korinahnya mungkin ya, bisa teman-teman lihat di bagian akhir hadis itu, wa fi kullin khair begitu. Daripada keduanya ada kebaikan. Ternyata mukmin yang kuat dan lemah itu ya dinyatakan mengandung kebaikan gitu. Artinya di sini ya, unsur kebersamaan komunitas mukmin, seluruh mukmin ya, kebersamaan seluruh mukmin itu juga wajib diperhatikan. Jadi kita memperhatikan yang pertama kekuatan dan kelemahan itu harus diperhatikan. Ya. Kita mulai misalnya dari individu. Mukmin yang kuat secara individu itu seperti apa, harus kita upayakan dan sebagainya misalnya gitu. Nah, tapi kan akhirnya yang lemah itu kan nggak kita lupakan. Kan hari ini nggak bilang minal mukmini dhaif, habis itu mukmin yang dhaif ke laut aja gitu. Kan enggak. Tapi wa fi kullin khair gitu. Jadi mukmin yang dhaif itu bukan kita buang, tapi kita pedulikan gitu. Karena mereka ini bagian dari umat gitu. Mereka ini bagian dari kebaikan gitu. Artinya dengan ada makna kebersamaan ini ya, tentunya lahir makna kepedulian, solidaritas ya, dan makna keberjamaahan ya dari hadis ini juga. Jadi kalau kita baca hadis ini kemudian kita jadi nggak berjamaah, wah ini apa luar biasa sayang ya. Nah, kita menyanyiakan hadis gitu, menyanyiakan ajaran ini gitu. Padahal mukmin yang qawi, mukmin yang dhaif ya, itu dibeda-bedain itu bukan buat apa namanya misah-misahin orang gitu, enggak gitu, tapi biar kuat bersama gitu loh. Yang lemah dikuatkan, yang kuat menguatkan gitu. Nah itu harusnya jadi pemahaman dari hadis ini gitu ya. Nah dan karena hadis ini berbicara baik dalam konteks pribadi maupun konteks berjamaah ya, nah ini juga akan kita bisa artikan juga dalam konteks hubungan internasional pada hari ini loh. Dari mana? Nah, dari bagaimana mukmin ya, umat Islam ya. Mukmin ini kita artikan sebagai umat gitu. Umat Islam ya sudah secara ideal ya, idealnya sudah semestinya menjadi umat yang kuat. Nah, itu ideal sebenarnya. Saya mohon kritiknya juga ya dari teman-teman di sini. Apa namanya, saya sih pengennya mengartikan bahwa ini bukan cuma buat berpesan supaya mukmin itu kuat secara sendirian, enggak, tapi ini juga pesan umat yang kuat lebih baik daripada umat yang lemah gitu. Walaupun itu udah jadi apa syai' badihi ya, harusnya ya jadi badihiyat ya, bahwa jelas umat yang kuat lebih baik gitu. Cuma saya rasa hadis ini mengisyaratkan ke hal itu. Kalau misalnya teman-teman main kritik gak apa-apa, tapi dengan kita mengartikan demikian ya, bahwa umat yang kuat lebih baik daripada umat yang lemah ya. Nah di sini ini sangat relevan dengan fakta kita pada dunia hari ini ya, bahwa di dunia ini, di hubungan internasional kita pada hari ini ya,
di tengah kita hidup di tengah masyarakat dunia pada hari ini. Sesungguhnya bangsa yang dianggap, bangsa yang dihormati, bangsa yang disegani ya yang punya kekuatan, bukan yang paling soleh maksudnya gitu ya. Maksudnya yang paling banyak sedekah, yang paling banyak donasi gitu misalnya, atau misalnya apa ya? Misalnya paling demokratis misalnya. Misalnya gitu. Paling menjunjung kebebasan gitu. Misalnya ya. Ya di tengah percaturan dunia sekarang hubungan internasional kali ini ya itu udah dianggap. Baru dianggap kalau lu punya kekuatan. Kalau bangsa Anda bangsa kuat. Kekuatan dengan segala aspeknya ya. Dari militer sampai ekonomi gitu. Dan itulah yang perlu jadi teman-teman garis bawahi ya, bahwa kalau kita sekarang mengkontekstualisasikan ya hadis-hadis tersebut ya dan ayat-ayat tersebut ya ke dalam dunia hari ini, maka sebenarnya relevan gitu, bahwa Al-Quran dan Sunnah relevan banget dengan realitas kita pada hari ini gitu, bahwa kita ini ya sebaiknya menjadi umat yang kuat karena itulah satuan mata uang yang diakui oleh seluruh dunia gitu. Ya, bukan HAM, bukan hukum ketertiban dunia misalnya yang selalu menjadi slogan di mana-mana ya kan. Ketertiban dunia, kesetaraan dan demokrasi ya, kebebasan ya, yang selalu diagung-agungkan gitu ya. Tapi itu semua hanya kedok ya kalau misalnya bahasa kasarnya ya. Bahasanya sih sebenarnya itu hanya cover aja gitu. Faktanya ya, secara singkat ya bahasanya, di dunia ini tetap yang berlaku adalah yang kuat yang menang gitu. Jadi dengan adanya PBB, dengan adanya dunia modern, ya peradaban modern gitu ya. Tapi kita masih kayak hukum rimba juga sebenarnya. Bahkan dengan militer-militer yang canggih kayak gitu ya, yang bisa membedakan orang gitu ya, mana yang harus ditembak, mana yang enggak misalnya gitu. Yang secanggih-canggih kayak gitu ya. Tetap aja ini nih rimba gitu. Dan ini saya bukan rekonspirasi ya bahwa dunia ini nih rimba gitu. Jadi kita mah liar-liaran aja gitu. Tapi memang dalam sejarah abad 20 gitu. Itu ya sebenarnya dari abad modern sekarang aja yang berlaku ya hal demikian ya, bahwa yang kuat yang menang gitu. Yang kuat yang berkuasa gitu. Nah, artinya umat Islam maslahatnya tidak akan maksimal kalau kita tidak punya kekuatan sehingga bisa menang gitu. Nah, jadi disinilah fakta yang mungkin hampir tidak bisa dibantah oleh teman-teman semua, bahwa bagaimanapun juga kalau teman-teman mau memaksimalkan Islam di di tengah dunia gitu ya, di tengah masyarakat internasional, maka teman-teman wajib mengusahakan adanya kekuatan umat secara global, wajib. Dan kekuatan itu ya nggak harus dalam bentuk khilafah. Jadi maksudnya apa? Dalam bentuk khilafah, dalam bentuk negara Islam misalnya. Nggak harus. Kenapa? Sia-sia Anda punya negara Islam kalau nggak kuat, gitu. Jadi yang penting kuatnya dulu gitu, kekuatannya. Nah, kekuatan itu yang bisa membuat kita itu punya daya tawar ya, dan daya tarik juga tentunya gitu, sehingga kita tuh nggak mudah dijailin oleh kekuatan-kekuatan lainnya gitu. Jadi kalau dalam pembahasan hubungan internasional, mungkin teman-teman ada yang pernah baca misalnya, ya kalau salah satu cara yang paling sering dipakai dalam memahami dunia internasional yaitu metode realisme gitu. Ya, jadi kita ini memandang dunia dengan kacamata realis gitu, bahwa kekuatan real di dunia ini yang berlaku, yang diakui, yang efektif ya hanyalah kekuatan, bukan aturan ya, habis itu juga moral gitu atau ideologi gitu. Itu semua di bawah faktor utama ya, itu kekuatan. Di mana semua negara-negara di dunia semuanya tanpa kecuali semuanya itu bertujuan untuk memaksimalkan kekuatannya, untuk memaksimal keuntungan bagi negaranya masing-masing gitu. Maka dalam
itu dalam dunia yang penuh ambisi gitu kan, semua negara tuh pengennya mencapai kekuatan, mencapai kehebatan masing-masing ya. Nah disitulah semua berlomba-lomba, dan dari perlombaan, dari pertandingan tersebut muncullah negara-negara kuat, muncullah mereka yang lebih kuat dari yang lainnya, muncullah mereka yang lebih berkuasa dari yang lainnya gitu. Nah itulah dunia ya yang kita hidupi pada hari ini, setidaknya kalau kita melihatnya secara realis gitu. Nah, bagaimanapun teorinya, baik itu realis atau yang teori lainnya, ada juga teori lainnya, tapi saya pengen mengungkit aja satu kesimpulan gitu, bahwa tidak bisa dipungkiri sampai hari ini dunia internasional mata uangnya masih kekuatan. Mungkin teman-teman bilang, oh PBB kan ada hukum internasional, ya PBB kan ada pasukan perdamaian, ya ada statuta Roma, ada deklarasi HAM universal dan lain sebagainya, ya kan? Oh ini PBB ini kan lembaga yang harusnya mengatur perdamaian dunia. Ketika Al-Aqsa diserang kemana aja? Kan kita kan sering protes kayak gitu. Ya tapi sebenarnya fungsi PBB bukan seperti itu teman-teman. Emang PBB itu justru nih fungsinya ya buat melindungi negara-negara yang kuat. Melindungi apa maksudnya? Melindungi supaya negara-negara yang kuat itu tidak berperang lagi. Nah, emang perang kapan? Waktu perang dunia. PBB bentuknya kapan? Kalau misalnya secara sejarah kronologis gitu ya. Itu paling awal adanya PBB ya secara nomenklatur ya. Secara nama lugotan gitu. Itu ketika Perang Dunia Kedua. Itu tepatnya ketika ada sekutu membuat persekutuan ya, negara-negara sekutu untuk melawan poros ya, melawan Jerman, Italia dan Jepang ya. Nah, disitulah bisa dibilang United Nations ya, yang namanya Perserikatan Bangsa-Bangsa itu namanya lahir. Walaupun badannya atau apa bahasanya ya, secara resminya gitu baru lahir setelah Perang Dunia Kedua memang gitu ya, tapi tetap aja itu munculnya dari awalnya itu ya ketika mau melawan Nazi gitu. Nah sekarang kita lihat komposisi Dewan Keamanan PBB sekarang ya, teman-teman pada apa kan ya, ada Amerika, ada Inggris, ada Prancis, ada Rusia, ada Cina. Itu hasil menang undian atau gimana itu? Kira-kira kenapa mereka masuk Dewan Keamanan PBB? Karena mereka menang Perang Dunia. Karena mereka sekutu yang melawan Nazi Jerman. Amerika dan Inggris jelas mereka di front Western Theater ya, atau front barat. Kalau Cina sama Rusia di front timur ya. Tapi Rusia juga ngelawan utamanya Nazi ya. Nah, Cina waktu itu belum negara komunis, waktu lagi Perang Dunia masih Republic of China kalau nggak salah. Yang benderanya kalau nggak salah warnanya tuh ada 5. Jadi dulu negara Cina itu dulu Republic of China itu kalau nggak salah ketika masa Perang Dunia Kedua benderanya tuh warnanya ada 5 gitu, berjejer gitu, kayak bendera LGBT. tapi beda warna gitu. Nah, habis itu berubah dia jadi bendera Taiwan sekarang, kemudian setelah itu dikudeta komunis. Nah dan Cina waktu itu sangat membantu upaya perlawanan terhadap Jepang di front timur kan. Nah di situ lah. Nah, kalau Prancis dari mana? Kalau itu ada cerita sendiri itu. Karena Prancis kan justru dijajah Nazi kan. Dia dalam keadaan lemah gitu. Dia ada cerita sendiri. Tapi intinya mereka pemenang Perang Dunia II. Intinya gitu. Makanya jadi Dewan Keamanan tetap permanen. Nah, jadi ini nih yang bisa jadi pemahaman kita sih ya, bahwa ternyata kalau teman-teman kuat gitu, yang terbukti kuat gitu di dunia ini, di percaturan dunia ini, masuk tuh ke Dewan Keamanan PBB permanen gitu. Jadi disitulah kekuatan realnya ya, bahasanya secara realis nih, ini dunia ini nih bukan dikendalikan oleh PBB gitu, tapi berdasarkan belas kasih 5 negara itu. Nah dan apalagi setelah Perang Dunia Kedua ada Perang Dingin, di mana dunia hampir dalam bahaya bencana nuklir ya. Bukan hanya negara-negara itu banyak menimbun
persediaan bom nuklir, tapi bahkan hampir meluncurkan juga. Kalau teman-teman tahu tragedi Kuba ya, bukan tragedi, insiden Kuba. Ya, jadi ya dengan kondisi yang sangat panas pada masa itu, ya PBB itu tuh tujuannya sebenarnya di situ. Jadi bukan untuk membela yang lemah ya dan menolong yang papa gitu. Enggak, PBB bukan itu. Cuma Islam. Islam tujuannya buat menolong yang lemah. PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa ya, bukan untuk menolong orang terzolimi. Enggak. Justru untuk melayani negara-negara kuat itu, ya bahasa melayani ya. Dalam artian supaya negara-negara kuat ini ya nggak saling menyerang gitu, nggak terjadi perang dunia ketiga gitu. Nah, jadi saya ceritakan ini ya supaya kita itu ngelihat dunia internasional itu tuh ngelihat kejadian-kejadian di dunia internasional maupun dunia Islam terutama. Ya. Itu tuh kita nggak ngelihat dalam kacamata yang apa ya bahasanya, bahasa kasarnya naif gitu. Ini kita ini apa namanya, solusinya nggak ada gitu. PBB nggak bisa diandalkan. Negara-negara besar pada zolim, maka solusinya cuma Imam Mahdi gitu misalnya. Ya jangan buru-buru kiamat juga lah. Waktu dulu pasukan salib ngejajah Palestina, Al-Aqsa itu sampai nggak jadi masjid. Al-Aqsa itu dijadiin apa? Bukan bentuk masjid lagi, udah jadi gereja, udah jadi tempat pemerintahannya pasukan salib, udah jadi tempat ternak gitu. Ini seenggaknya mesti di tempat sholat, tapi nggak ada Imam Mahdi loh. Yang muncul ya Salahuddin, bukan ratu adil gitu, bukan Imam Mahdi, bukan. Jadi kita solusinya itu harusnya bisa secanggih Salahuddin gitu. Ya. Jadi bukan nunggu-nunggu kiamat gitu kan, apa namanya, maka solusinya adalah akhir zaman bentar lagi gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat ya, salah satu penjelasannya, salah satu yang mulai kita bisa dalam lebih lanjut adalah bagaimana supaya kita itu makin kuat. Ya, ini walaupun direkam tapi semoga nggak bermasalah ya. Nah inilah yang dipahami oleh para faksi-faksi perlawanan bersenjata di Palestina. Gitu. Kan cara perlawanan kan ada banyak ya. Cara perlawanan ya, perlawanan terhadap apa penjajahan atau musuh di dunia ini ada banyak cara. Ada dengan cara bersenjata, ada dengan cara non kekerasan, ada, ya kan? Cara non kekerasan misalnya boikot, misalnya mogok, misalnya demo, misalnya apa namanya bikin artikel, misalnya bikin kampanye gitu, sampai buzzer juga misalnya. Perlawanan dalam bentuk non kekerasan. Perlawanan dalam bentuk senjata ya jelas kekerasan. Ada darah di situ, ada air mata di situ, ada mesiu di situ. Tapi gerakan-gerakan perlawanan di Palestina paham betul bahwa di dunia yang kejam ini, kalau kata Attack on Titan kan gitu ya, dunia ini kejam. Nah, dunia yang kejam ini ya cuma bisa dihadapi dengan kekuatan, gitu. Tentunya dengan manajemen dan tata kelola yang baik. Gitu. Jadi bukan gagah-gagahan, otot-ototan gitu. Enggak, bukan ngotot-ngototan. Kekuatan dalam artian di sini nih kekuatan yang terukur, jelas, benar juga tentunya ya. Terkelola dengan baik, termanage dengan baik gitu. Jadi bukan kekuatan gagah-gagahan, bukan gitu. Kekuatan yang benar, kekuatan yang terukur gitu. Nah, inilah yang dipahami oleh mereka gitu. Oleh teman-teman kita pejuang di sana. Nah, jadi kalau misalnya kita udah melihat ini dengan cukup matang ya, nah kita masuk ke berikutnya ya, setelah kita paham bahwa dari dulu sampai sekarang dunia itu kejam. Karena surganya mukmin itu ya surga gitu. Apa namanya? Rehatnya kita di surga gitu. Kalau ya di dunia kejam. Nah, dunia yang kejam ini dari dulu sampai sekarang, dan apa ya, cara paling efektif untuk melawannya adalah dengan kekuatan individu, kekuatan kolektif, kekuatan negara, ya, kekuatan ekonomi, kekuatan sosial politik, budaya, yaitu kekuatan tuh yang dikejar. Nah, saya rasa ini semoga udah bisa menjadi poin yang bisa dipahami, bahkan kalau untung-untung bisa kita sepakati gitu ya, untuk di poin sekarang gitu ya, dari pembacaan kita terhadap
tadi surat Al-Hujurat dan hadis yang tadi telah kita baca. Nah, sekarang kita coba balik lagi ke hadis sebelumnya ya, tentang bagaimana kita ini menjadi umat yang kuat dan peduli. Ya, bahwa kita itu nggak membuang mukmin yang doif gitu. Tapi kita menganggap mereka tetap mengandung kebaikan karena kita ini bagian dari umat gitu. Komunitas mukmin itu satu. Ya, dan yang disatukan oleh khair, kebaikan gitu. Dari hadis ini kita bisa baca seperti itu kan, ya. Nah, maka dengan kita memahami demikian, ya, tentunya kita juga bisa tahu hadis yang ini juga ya. Bahwa tadi makna tadi yang saya tadi sampaikan, bahwa kita ini gak membuang mukmin yang dhaif ya, bahwa kita ini justru menjadikan mereka satu entitas dengan kita gitu ya. Yaitu disatukan oleh kebaikan ya, yaitu kebaikan tauhid, kebaikan akidah. Maka itu sebenarnya relevan dengan hadis lain ya, tentang masalul mukminina fi tawaddihim dan seterusnya ya. Masalul jasad ya, seperti satu tubuh. Ini hadis yang juga sering kita simak di mana-mana dari dulu sampai sekarang, sering kita dengarkan ya hadis ini ya, tentang mukmin itu ya, semuanya antara satu sama lain itu bagaikan satu tubuh yang saling merasakan penderitaan satu sama lain ya. Dan tentunya hadis ini bukan artinya cuma menderita doang, tapi maksudnya saling membantu ya. Jadi kita ini jangan hemat-hemat lah memahami hadis lah. Selama masih dalam kaidah-kaidah muqayyad, habis itu mutlak, kaidah am, kaidah khas ya, dengan kaidah-kaidah yang benar ya, teman-teman bisa memahami hadis ini dengan lebih kontekstual. Bahwa ya hadis ini bukan artinya kita saling menderita aja, bahwa sesama orang mukmin itu saling menderita. Ya enggak. Kalau menderita ditolong gitu. Kalau menderita itu dikasih kepedulian, dikasih solidaritas gitu. Dan ini kaitannya dengan hadis yang tadi juga ya, bahwa mukmin yang dhaif itu walaupun di bawah mukmin yang kuat ya, tapi bukan berarti dibuang gitu. Justru dalam hadis ini bahkan lebih affectionate lagi ya, disebutkan wadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Itu istilah-istilah ya tentang kasih, tentang cinta, tentang sayang terhadap sesama umat Islam. Nah, ini juga menjadi panduan ya untuk kita semua dalam memandang dunia Islam. Ya. Bahwa kita ini pertama ya, nanti kita langsung simpulkan aja nih. Ini udah jam oke, bentar lagi berarti. Kita ini pertama dalam setidaknya dari amanat Al-Quran, surat Al-Hujurat, kita ini memandang bangsa-bangsa lain, dunia internasional, ya tidak dengan pasif gitu, tapi kita ini aktif ya untuk mengengage, untuk berinteraksi, bertukar kebaikan. Yang kedua, kita juga punya amanah ya dari sabda Nabi Rasulullah SAW bahwa kita ini menjadi mukmin yang kuat, dan tentunya mukmin yang kuat juga umat yang kuat, baik secara sendiri maupun secara bersama-sama. Nah, dan selain kita menjadi umat yang kuat, kita juga menjadi umat yang peduli. Ya. Jadi dunia Islam ini kita pandang dengan kacamata itu juga. Jadi kita juga cuma peduli, bukan cuma ikut sedih, bukan cuma ikut berduka, tapi kita juga punya tuhat gitu, punya tujuan gitu, bahwa kita tuh punya impian, punya cita-cita, punya visi gitu. Kita itu juga harus jadi umat yang kuat gitu. Jadi bukan umat yang lemah, habis itu terluka, berduka, nah dengan duka itu nanti Allah akan membukakan pintu pertolongannya. Enggak, jangan berhenti di situ. Allah baru akan buka pertolongannya itu ya, yang setelah kita itu mengupayakan kekuatan, mengupayakan kemenangan gitu. Ya. Jadi inilah mungkin ya, maaf jadi kepanjangan nih mukadimahnya, kita tinggal 15 atau 20 menit lagi ya. Maka ini maaf nih, ini kayaknya ada kesalahan. Ini harusnya cuma Palestina dan Turki aja. Ini listnya ngadopsi dari presentasi sebelumnya. Jadi kita masuk ke pembahasan kontekstual kita ya, terkait Palestina dan Turki ya, dari kacamata dunia Islam ya. Kalau bisa juga dari kacamata geopolitik, cuma kalau geopolitik kita mungkin kajiannya bakal agak jelimet gitu. Maka seenggaknya kita ngelihatnya dari kasus dunia Islam ya. Dan kalau geopolitik nanti kita akan lihat
ini deh, kaitannya deh, akan kelihatan sendiri, gak akan susah kita menemukannya. Nah, jadi yang pertama tentang Palestina ya dan Turki ya. Kita secara umum dulu deh tentang hubungan Palestina, Turki, Israel. Ya, teman-teman pasti sering dengar ya bahwa Palestina, Turki, Israel ini tiga entitas yang bersahabat, tiga negara yang bersahabat gitu kan. Kalau misalnya Turki, apalagi Erdogan gitu sering bilang bela Palestina gitu kan, bela Al-Aqsa gitu kan. Tapi dirinya juga ketemu presiden Israel gitu kan, dikasih sambutan kenegaraan lagi kan. Itu tentara-tentara Turki itu khusyuk banget itu apa menyambut presiden Israel gitu kan. Jadi ini munafik atau kagak gitu ya. Jadi bukan hanya menyambut presiden Israel ya, tapi perdagangan Turki dengan Israel itu sangat-sangat kuat gitu ya, sangat besar nilai perdagangannya gitu kan. Nah, jadi kita udah sering dengar ya hal itu ya, bahwa ini kok aneh ya, bela Palestina katanya iya, tapi kok masih bersahabat dengan Israel. Hubungan diplomatik itu ya kadang-kadang orang mengartikannya itu persahabatan gitu. Nah, mungkin salah satu ini ya pesan utama dari hari ini ya, teman-teman harus pahami bahwa yang namanya hubungan diplomatik itu belum tentu hubungan persahabatan ya, belum tentu. Dan apalagi hubungan cinta. Ini orang-orang nih ngerasa kayaknya kalau Turki sama Israel ini berhubungan diplomatik seakan-akan udah hubungan cinta gitu. Jadi seakan-akan selingkuh gitu. Jadi Turki ngebelain Palestina tapi dibalik-balik selingkuh sama Israel gitu. Itu logika dangkal ya, ngebayangin dunia internasional itu tuh kayak sinetron gitu. Jadi kita lagi-lagi memandangnya itu dari kacamata dunia Islam, kacamata bagaimana kita ini ingin menjadi umat yang kuat dan peduli gitu. Jadi setidaknya kalau misalnya kita ini sebelum masuk ke perkembangan hari ini ya, hari ini sambil saya coba buka ini ya kabar terbaru ya, takutnya ada perkembangan baru-baru yang kadang-kadang kita ketinggalan gitu. Sebentar, biasanya ada di Telegram ya. Ini kan di sana waktu subuh ya. Kayaknya ada rusuh lagi, nanti deh kita baca lagi ya. Jadi apa yang terjadi kemarin terkait pertemuan Erdogan dengan Herzog itu bukan satu-satunya ya, bukan yang baru ya, bukan hal baru ya. Dia ini udah terulang berapa kali ya, bahwa ya kalau masalah salaman, Erdogan udah banyak lah salamannya lah. Salaman sama Sharon lah, salaman sama Ehud Olmert lah gitu ya, salaman sama Herzog sekarang gitu. Ya, jadi ini cuma penanda ya bahwa Turki dan Israel itu secara diplomatik sangat erat. Dan bukan hanya secara diplomatik tapi juga secara perdagangan ya, secara ekonomi gitu. Nilai perdagangannya cukup besar, terutama ya ekspor impor lah secara agregat. Nah, jadi kita ngejawabnya ya tadi terkait pertanyaan tadi, apakah ini bentuk selingkuh Turki dengan Palestina gitu ya, dengan Israel untuk menusuk Palestina gitu ya. Ya bukan selingkuh, karena ini bukan hubungan cinta ya, tapi hubungan diplomatik. Hubungan diplomatik itu ya, salah satu kacamata yang paling bagus untuk memandangnya adalah kacamata realis tadi nih, bahwa semua negara itu ingin memaksimalkan kekuatan, ingin memaksimalkan keuntungan, ingin memaksimalkan benefit gitu. Kalau dengan kacamata ini, pertanyaan-pertanyaan tadi ya udah terjawab gitu. Israel pengen memanfaatkan dan memaksimalkan akses Turki yang sangat besar di Laut Tengah. Karena Laut Tengah itu, Laut Mediterania itu cadangan gas alam terbesar di dunia setahu saya ya. Kalau enggak kedua setelah Rusia. Jadi ini lahan sumber daya alam yang sangat kaya gitu. Tapi ini laut. Nah ini gawatnya. Laut itu kan batasnya kan ini ya, limit ya, batas laut itu ya. Kan laut itu kan nggak bisa dicoret. Kalau tanah masih bisa lah dibikin perbatasan. Tapi kalau laut, kalau perbatasan antar negara dicoret gitu kan enggak. Maka
yang namanya sumber daya alam terletak di laut ya, ini harus menjadi pastinya ya, harusnya menjadi inceran banyak negara, terutama negara-negara di sekitar laut Mediterania, Mesir, Yunani, Libya, Israel, Turki gitu ya. Nah, ini salah satu kepentingan utama, kepentingan besar Israel gitu ya, bahwa Israel itu udah enak dia posisinya di tepi laut, nah ya di tepi laut Mediterania. Tapi ada Turki yang kalau misalnya Turki tahu-tahu presidennya bisa ganti ya menjadi orang radikal misalnya, yang pengen udah kita hapuskan aja Israel dari muka bumi gitu, misalnya gitu ya, maka Israel mungkin ya bisa bertahan dari serangan rudal misalnya karena dibantu Amerika Serikat, tapi dia nggak akan dapat pasokan gas alam kalau misalnya diblokade gitu. Jadi Israel itu mungkin ya bisa bertahan secara militer, tapi kalau secara ekonominya juga dipersempit, wah itu amat buat Israel. Israel itu juga ngerti urusan perut lah gitu kan. Mereka itu tuh walaupun suka nyakitin orang Palestina ya, suka apa namanya ingin merubuhkan Al-Aqsa dan sebagainya ya, mereka walaupun kayak gitu ya radikal-radikalnya juga ngerti urusan ekonomi gitu. Dan itu terbukti ya waktu perang tahun 73 ya, 72 ya, yang perang Yom Kippur ya. Di mana saat itu kondisi Israel itu sangat mencekam. Karena dia itu pasokannya itu akhirnya terhenti ya karena diputus dari apa namanya? Dari Laut Merah sama dari Laut Merah kalau nggak salah. Itu sampai orang-orang Israel itu tuh gali kubur gitu. Warga-warga Israel itu tuh sampai banyak yang persiapan kuburan gitu. Kalau misalnya mereka meninggal, mereka udah siap untuk dikuburin gitu. Mereka tuh ngerti juga risiko ekonomi kalau misalnya ambruk gitu, kolaps. Nah, karena sekali lagi Israel itu punya banyak sumber penghasilan memang, dari buah-buahan misalnya, dari hasil pertanian ya, kemudian dari teknologi ya, bahwa Israel itu kan penghasil chip besar di dunia ya, nomor 1 kalau nggak salah. Jadi apa namanya, mereka ini nih penghasil chip, jadi yang namanya chip yang ada di mana-mana ya, yang ada di komputer, yang ada di HP ya, yaitu bikinnya nggak sembarangan, dengan kualitas yang tertinggi ya ada ya di Israel, dan jumlahnya terbesar diproduksi oleh Israel. Tapi itu semua masih belum cukup ya kalau misalnya kebutuhan energi tidak teramankan ya. Kalau misalnya kebutuhan energi nggak aman, ya lumpuh gitu. Nah itu pertama ya, salah satu yang perlu teman-teman pertimbangkan juga. Kemudian yang kedua, Turki. Sekarang kita balik ke Turkinya. Sekarang Turkinya apa sih yang mau didapetin dari Israel gitu ya? Sebenarnya Turki untuk dengan Israel itu ya tentunya keamanan. Jadi Turki ya negara yang bahasanya juga mengandalkan militer ya, militernya juga punya personil yang cukup diandalkan, bahkan masuk NATO kan Turki itu. Ya tetap aja teknologi militer itu masih apa namanya, masih mengembangkan gitu, masih mengembangkan. Walaupun teknologi Turki itu banyak yang teruji dan nomor 1 seperti drone Bayraktar ya misalnya, ya tetap aja masalah senapan serbu ya, masalah teknologi serdadu ya, lagi-lagi Israel juga leading di situ. Nah itu juga menjadi ini ya, menjadi keuntungan yang diincar oleh Turki gitu. Nah jadi itu udah cukup lah ya sebagai gambaran bahwa Turki dan Israel itu tuh punya kepentingan ekonomi masing-masing dan kepentingan strategis masing-masing ya. Sehingga mereka wajar kalau misalnya menjalin hubungan diplomatik. Nah sekarang pertanyaan terakhir, terus Palestina gimana? Dibuang ke laut gitu, jadi dilupain misalnya sama Turki misalnya. Jadi Turki karena menjalin hubungan dengan Israel dibuang ke laut. Nah di sini uniknya. Nah, kita bicara secara empiris aja, ya, secara fakta aja, yang kelihatan di depan mata aja, nggak usah yang ribet-ribet. Turki itu tetap menjadi tempat suaka besarnya orang-orang Palestina. Di mana-mana, orang Palestina pasti ngerujuk ke Turki kalau mau nyari suaka. Kalau mau nyari perlindungan, mau nyari tempat aman, kembali ke Turki. Mau ke tempat lain emang aman. Ke mana misalnya? Ke Amerika. Nah, itu lebih ribet, ya lebih susah, dan bisa sewaktu-waktu dideportasi gitu.
Kemudian misalnya ke negara Timur Tengah, emang ada yang enak kayak Turki. Di Yordania itu hak-hak Palestina itu kurang bagus juga ya. Apalagi kalau misalnya gagal menjadi warga negara misalnya. Wah, itu agak susah tuh Palestina. Mungkin Kuwait yang paling mujur misalnya, tapi kan Kuwait kecil. Dan lahan pekerjaan di Kuwait juga nggak terlalu banyak buat Palestina mungkin. Atau Qatar misalnya juga sama. Kalau ke Dubai atau ke Saudi, waduh lebih repot lagi deh. Nah, jadi pilihan yang bagus itu Turki. Selain mereka juga punya apa peluang lebih hidup di sana, Turki juga secara serius membuat seperangkat lembaga untuk melayani Palestina. Dan itu bukan apa ya namanya ya, beda ya kalau cuma gimmick ya, artinya kan cuma di media. Gimmick itu cuma keluar di pernyataan publik aja. Nah, ini beda. Turki keluar duit beneran untuk membela Palestina, dan itu bukan cuma buat donasi, bukan cuma sodakoh Turki, enggak. Tapi memang ada anggaran tertentu ya untuk memfasilitasi orang-orang Palestina di Turki, termasuk para pejabat politik, para tokoh pejuang Palestina yang bersenjata, dan juga untuk memfasilitasi rekonsiliasi politik. Maksudnya saya apa? Untuk memfasilitasi Hamas dan Fatah. Itu Turki keluar duit juga. Ya saya jadi nyebut merek nih. Hamas dan Fatah ya mau nyari mediator ya. Sekarang tuh susah setengah mati. Mesir misalnya bisa lah, tapi kadang-kadang mediasi di Mesir itu kurang membuahkan hasil ya. Kadang-kadang karena kepentingan Mesir itu malah lebih banyak ke Hamas. Loh. Mesir itu lebih banyak kepentingan dengan Hamas justru. Dengan Fatah yang kurang ada kepentingan. Orang dia nggak ada di Gaza kok, gitu. Justru Turki yang bahasanya secara serius memfasilitasi Hamas dan Fatah untuk bisa tetap beraktivitas di Turki, dan bahkan sampai memfasilitasi mediasi itu bulan apa ya, baru-baru ini kok, kalau nggak salah Desember atau November kemarin gitu. Antara itulah ya. Jadi beneran tuh tokoh-tokoh dua faksi itu ngumpul di Turki, yang fasilitasi Turki. Jadi mereka nggak milih Kuwait, nggak milih Qatar, nggak milih Mesir gitu. Nah, disitulah bahwa sebenarnya Turki ini memang menjalankan dua kegiatan yang secara terpisah. Yang pertama, diplomasi. Ya, itu berkaitan dengan Israel. Jadi apa yang dilakukan Turki dengan Israel dalam konteks diplomasi hubungan dua negara. Ya, itu hal yang satu. Hal yang kedua yang dijalankan Turki dengan Palestina itu persahabatan. Turki juga punya kepentingan. Kepentingan Turki dengan Palestina itu adalah minimal buat menjadikan Palestina sebagai proksinya Turki. Itu juga menjadi kepentingan dia. Kenapa? Karena kalau misalnya Palestina jadi proksi Turki, ya, maka setidaknya kepentingan Turki di Syam, di Levant itu juga lebih aman. Karena Turki juga punya kepentingan di Syam ya, punya kepentingan mencegah teroris dari Suriah, mencegah Kurdi dari Suriah juga misalnya, dan Irak tentunya. Karena kan Irak sama Suriah ya nggak terlalu jauh dari Yordania, dan Yordania tetangga Palestina gitu. Jadi kalau misalnya Turki ternyata bisa menjadikan Palestina sebagai proksi, itu sangat menguntungkan Turki ya. Nah, bagaimana Iran menjadikan Hamas sebagai mitra, nah gitu ya, itu sangat menguntungkan. Nah, maka yang terjadi ada dua hal. Ada hubungan diplomatik, dan ada persahabatan. Dan jangan terbalik, persahabatan itu antara Turki dengan Palestina, hubungan diplomatik itu antara Turki dengan Israel. Nah, saya mau coba kasih bukti. Sekarang masalah Dubes. Apakah sudah ada penunjukan Dubes, pertukaran Dubes antara Turki dengan Israel? Dan sebaliknya, apakah sudah ada pertukaran delegasi setara ya, pertukaran Dubes misalnya antara Turki dengan Palestina?
Nah, kalau misalnya teman-teman tahu jawabannya, bakal kelihatan, bakal terbukti ya bahwa yang terjadi antara Turki dengan Palestina, dengan Turki dengan Israel itu dua hal yang berbeda. Nah, dan ketika dua hal yang berbeda itu sudah bisa teman-teman pahami perbedaannya, ya, sudah bisa teman-teman pisahkan, maka teman-teman tahu bahwa ini bukan hubungan cinta, bukan hubungan sinetron, ya. Ini urusan yang latar belakangnya berbeda dan konteksnya berbeda. Gitu. Nah, tapi kepentingannya juga teman-teman tahu ya, apa levelnya lebih tinggi mana? Apakah lebih tinggi level persahabatan, ataukah lebih tinggi level hubungan diplomatik? Nah itu teman-teman silakan menilai sendiri. Oke, mungkin sebagai penutup saya mau sampaikan sedikit ya beberapa insight ya terkait update-update 2 hari ini ya, hari ini dan hari kemarin ya, yang terjadi di Palestina atau Yerusalem. Sebagai singkat aja ya, saya hanya ingin menyampaikan dua hal. Yang pertama, hati-hati dengan perang narasi. Pasti akan ada perang narasi, pasti. Jadi teman-teman di media sosial sudah melihat banyak sekali ya bagaimana yang dipukuli di Al-Aqsa beberapa hari lalu kemarin itu ya bukan pemuda yang tegap-tegap aja, tapi ibu-ibu juga, orang tua juga ditendang, didorong, dipukul, ya kan? Itu bukan cuma pemuda-pemuda aja gitu. Artinya ini kejahatan yang nyata, ini kejahatan yang jelas. Dan kalau menurut deklarasi HAM universal ya kalau nggak salah, atau Statuta Roma, oh bukan, Statuta Roma tentang kejahatan perang tahun 98, bahwa penyerangan terhadap tempat ibadah itu kejahatan perang. Gitu. Ya mungkin itu akan ada perdebatan lah masalah sama ahli hukum lah ya, bahwa ini kejahatan perang atau bukan gitu. Tapi setidaknya ini penyerangan terhadap tempat ibadah. Kenapa? Saya bisa yakin bahwa ini penyerangan terhadap tempat ibadah ya, bukan sebagai respon Israel ya, bukan sebagai reaksi normal Israel. Karena ini berbeda dengan tahun lalu. Teman-teman ingat ya, tahun lalu kan ada penyerangan juga di Al-Aqsa, bahkan itu di 10 malam terakhir kalau nggak salah. Nah, Israel itu bikin alasan. Mereka nyari alasan tuh pintar gitu. Alasannya adalah ada serangan dari beberapa pengunjung, pemuda-pemuda gitu, melempari batu ke polisi Israel. Terus ada foto polisi Israelnya berdarah. Ya, dan ada videonya diangkut. Oke, ya. Mereka ada korban dari pihak merekanya. Yang terjadi kemarin nih, barusan kemarin ini, nggak ada yang kayak gitu. Sama sekali nggak ada. Nggak ada darah orang Israel tumpah, nggak ada. Luka lecet gitu nggak ada, mungkin lecet aja, tapi maksudnya nggak ada provokasi ya. Nah nanti teman-teman amatin tuh, bakal ada perang narasi nanti kalau saya terakhir baca di pernyataan Israel ya, pernyataan Kementerian Luar Negeri Israel, bahwa pemicu kami melakukan tindakan ini di Al-Aqsa adalah ada pemuda-pemuda Palestina di Al-Aqsa yang berafiliasi kepada Hamas dan Palestina, iyalah berafiliasi ke Palestina, itu main kembang api dan melempari beberapa batu ke arah pintu Al-Maghribah ya, yang dekat tembok barat ya, tempat kalau bahasa Israelnya tembok ratapan. Enggak sih, bukan tembok ratapan, tembok barat. Soalnya Israel juga nggak suka kalau itu disebut tembok ratapan. Ya, tembok barat ya, ini katanya diancam oleh pemuda-pemuda itu dengan lemparan-lemparan batu. Tapi mereka nggak pernah dan nggak nyampaikan gitu. Emang ada yang luka dari lemparan-lemparan itu? Kalaupun ada yang luka, kalaupun ada yang ternyata kena batunya dan berdarah, cara menanggapinya adalah dengan menghancurin plafon masjid, melemparin gas air mata di masjid, jadi semua masjid kena imbasnya, terus orang ditangkapnya di dalam masjid, borgolnya di dalam masjid. Nah, menurut Israel itu cara yang masuk akal untuk mereka. Nah, itulah narasi Israel yang sangat konyol dan sangat sangat otoriter ya, sangat brutal. Tapi ini akan kita perlu pantau gitu ya. Perlu kita pantau ya, akan terus berkembang tuh narasi kayak gitu. Zionis Nusantara itu beneran nyata kok. Beneran nyata. Zionis Nusantara itu ada dan itu belum tentu orang Yahudi. Ya, belum tentu orangnya agamanya Yahudi gitu. Jadi
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini konteks kedua terkait peristiwa beberapa hari ke belakang itu adalah Hari Paskah Yahudi. Ini kaitannya dengan tanah suci ya, tema besar kita, tanah suci. Bahwa Al-Aqsa ini jelas masjid umat Islam. Tapi secara sejarah ya, itu mereka umat Yahudi ya juga mengagungkan Al-Aqsa. Secara sejarah itu tidak bisa dipungkiri. Umat Yahudi mengagungkan Al-Aqsa. Tapi bedanya dengan Zionis hari ini, kalau zaman dulu orang Yahudi nggak mau ngehancurin Al-Aqsa. Nah, kalau zaman sekarang mau ngehancurin Al-Aqsa. Nah, dan upaya-upaya menghancurkan Al-Aqsa itu bukan hoax. Ya. Misalnya yang masalah terowongan di bawah misalnya nggak terlalu bahaya lah. Kan kita sering dengar ya, Al-Aqsa di bawahnya terowongan, itu kalau gempa dikit runtuh gitu ya. Anggaplah itu agak exaggerated lah, jadi nggak terlalu, masih agak berlebihan lah. Misalnya, kita anggap bahwa terowongan di bawah itu nggak terlalu berbahaya. Tapi upaya-upaya Zionis untuk mengganti status Al-Aqsa gitu, menjadi tempat ibadah untuk Yahudi juga itu serius. Itu serius dan disuarakan bukan hanya orang-orang ekstrimnya Israel, tapi orang-orang mainstream. Orang-orang mainstream dalam artian para leading voice lah, tokoh-tokoh utamanya Israel lah, politisi-politisi utama Israel. Ya, yang bahkan mereka itu kalau beragama juga nggak terlalu becus-becus amat lah, gitu. Kan orang Israel, kan Yahudi kan agamanya kan ketat kan. Nah, kadang-kadang nih Israel ini orang-orang yang kanannya ya, orang-orang politisi-politisi kelompok kanan ekstrimnya ya itu walaupun soal kita mau hancurin Al-Aqsa supaya Yahudi semakin jaya dan sebagainya, tapi kalau ibadah juga nggak becus-becus amat sih gitu. Mereka juga bahasanya komitmen agamanya tinggi lah, girohnya tinggi. Tapi soleh belum tentu gitu. Nah, jadi ini konteks yang perlu teman-teman juga sadari bahwa Al-Aqsa dalam bahaya itu nyata, tidak hoax ya. Karena kemarin itu kenapa pemuda-pemuda Palestina berjaga di Al-Aqsa, karena memang ada upaya kelompok-kelompok radikal Israel, ya, kelompok-kelompok radikal Yahudi untuk membawa binatang sembelihan. Itu masuk ritual, memang ritual Paskah Yahudi itu, setahu saya, seingat saya itu. Jadi ada 2 kambing kalau nggak salah. 2 kambing. Kalau di zaman ini ya, perjanjian lama ya, kambingnya itu satunya disembelih, terus darahnya ditumpahkan ke altar haikal ya, altar kuil. Nah, itu emang ritual yang sangat-sangat biblikal lah, sangat berasal dari tradisi perjanjian lama atau tradisi Taurat gitu. Jadi itu sangat-sangat jelas ya, itu tradisi keagamaan Taurat. Bedanya dari zaman dulu nggak ada tuh yang berani sampai mau bawa-bawa kambing ke sana. Sekarang udah berani gitu, dan serius gitu. Nah, jadi wajar kita itu berjaga-jaga sampai hari ini, sampai subuh ini ya. Kalau setahu saya ini sampai subuh ini nih. Bahkan katanya ada bentrok lagi, nggak tahu deh. Nah, maka teman-teman semuanya, mungkin sebagai penutup ya dari materi saya, ini nanti kalau teman-teman materi lengkapnya bisa baca di yang saya sebar ke Abdan ya, bahwa Palestina ini menjadi prioritas karena ada Al-Aqsa, dan Al-Aqsa ini kalau misalnya kita lihat ya secara sejarah, tidak mustahil keadaannya berubah. Dulu Al-Aqsa di zaman perang salib menjadi tempat yang bukan masjid lagi, ya, jadi sudah saya ceritakan. Gitu. Maka hal itu pada masa kini ya, itu tidak mustahil. Ada buktinya. Buktinya apa? Buktinya di Hebron, Masjid Al-Khalil Al-Ibrahimi. Ya. Masjid Al-Khalil Al-Ibrahimi itu kayak gini nih, kasusnya kayak Al-Aqsa, diperebutkan. Ya. Yahudi pengen make, umat Islam pengen make. Dan tentunya itu masjid umat Islam. Gitu. Tapi berhasil dibagi 2. Masjid Al-Khalil Al-Ibrahimi, Masjid Al-Haram Al-Ibrahimi di Hebron, itu dibagi 2 beneran. Yang satu sinagog, yang satu masjid. Beneran dibagi 2. Jadi itu nyata terjadi di hari ini. Jadi teman-teman jangan lihat perang salib dah. Al-Aqsa jadi gereja, Al-Aqsa jadi tempat pemerintahan perang salib gitu. Yang sekarang Masjid Al-Haram Al-Ibrahimi yang di mana? Di Hebron, itu benar-benar dibagi 2. Dan Al-Aqsa itu keadaannya sangat lemah, ya.
sampai hari ini. Oleh karena itu, tetap advokasi hak-hak bangsa Palestina, advokasi hak-hak umat Islam, tetap bela hak-hak umat Islam, hak-haknya Al-Aqsa, kita bela Al-Aqsa, bahwa Al-Aqsa ini ya, walaupun tidak umat Islam, walaupun masjid suci umat Islam, tapi ini adalah representasi perjuangan para kelompok yang memperjuangkan kebebasan di seluruh dunia. Semua yang ingin merdeka, semua jiwa yang memperjuangkan kebebasan harus melihat Al-Aqsa ini sebagai titik juang untuk melawan kezaliman. Ya. Ini yang harus kita suarakan ke seluruh teman-teman kita, ya, baik yang multazim maupun tidak multazim, ya, baik yang soleh maupun nggak soleh. Mereka harus tahu Al-Aqsa walaupun tempat suci, walaupun masjid, tapi ini menjadi simbol perjuangan mereka yang melawan kezaliman. Nah, jadi mungkin itu sebagai penutup dari saya. Mohon maaf jadi kepanjangan, dan mungkin kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ya materi pada pagi hari ini. Sebenarnya masih kurang, Bang. Masih banyak kayaknya yang perlu kita ketahui. Cuman ya karena keterbatasan waktu, ya, insya Allah di kesempatan lain ya kita akan mendengarkan kembali materi-materi ataupun wejangan-wejangan khususnya tentang dunia internasional, ya, terlebih lagi dunia Islam, ya, itu seperti Palestina dan lain sebagainya. Jadi akan berlanjut dari Bang Syauqi, tapi di kesempatan lain. Baik, Ikhwas sekalian, ya sudah berasa udah jam 10 dan 1. Oke, kita langsung saja kita buka sesi pertanyaan. Mungkin kita batasi ya, mungkin 2 pertanyaan saja. Boleh secara langsung disampaikan ke Bang Syauqi, ya, langsung dari Zoom ini dengan open mic, ataupun dari via chat juga bisa. Oke, silakan. Mungkin ini biasanya Bang Rehan ya. Bang Rehan biasanya kritis nih. Ayo Rehan, ayo, saya kader-kader LDK nih. Yang apa namanya? Yang jiwa mujahadahnya luar biasa. Ya, tafadhol silakan. Atau mungkin dari via chat gitu, mungkin yang akhwat ingin bertanya bisa langsung kirim lewat video apa namanya? Kolom chat yang ada di Zoom. Ayo silakan. Baik, oke. Nah, ada yang ngirim chat nih. Ya, Mas Yoki, kalau semisal ya, ingin mendapatkan informasi terbaru ya, ataupun informasi terkini terkait perkembangan Palestina itu kemana? Itu yang maksudnya yang memang informasinya itu valid ya dan benar-benar bukan informasi yang hoax. Gitu. Ya, silakan dong. Oh iya, terima kasih ya. Jadi alhamdulillah di sini teman-teman Lipia ya, insya Allah punya akses yang tidak tergantikan dari banyak orang lain, yaitu bahasa Arab. Itu akses yang paling berharga loh, karena banyak yang menghalangi akses masyarakat terhadap pemberitaan, akses internet, akses lokasi, akses pendidikan, termasuk akses bahasa. Dan teman-teman punya akses bonus gitu, akses bahasa Arab. Jadi saya kalau ke teman-teman akan merekomendasikan langsung Al Jazeera bahasa Arab. Kemudian kalau di Palestina sendiri ada beberapa yang leading ya. Di Gaza itu ada yang saya andelin tuh ada 2. Ada namanya Wakalah Ar-Ra'i ya. Ada juga Shihab juga leading pastinya. Dan juga ada Al-Markaz Al-Falistini Lil I'lam ya, atau Palestine Information Center ya. Yang di situ kalau Palestine Information Center kan ada versi bahasa Indonesianya ya, itu Info Palestina kalau nggak salah. Info Palestina ini valid, dan bukan hanya valid, mereka ini saya bisa bilang berafiliasi kepada para pejuang Palestina gitu. Jadi mereka tuh bukan media relawan-relawanan aja gitu, media mandiri, enggak, mereka memang secara langsung gitu mengambil sumber primer dari pejuang-pejuang Palestina gitu. Nah, kalau yang lebih luas lagi teman-teman, kalau misalnya terkait Israel Palestina ya, jadi bukan hanya terkait Palestinanya saja ya, tapi misalnya terkait Israelnya,
Nah, ini ada yang berbahasa Inggris ya. Kalau misalnya teman-teman tertarik, nah, misalnya Plus972 Magazine itu ada ya yang bagus tuh karena dia membicarakan tentang eh, bagaimana perkembangan politik kemanusiaan di Israel maupun Palestina. Eh, Kalau misalnya yang lain ini eh, Electronic Intifada sebenarnya bagus ya, cuma pendirinya itu pro Bashar al-Assad sih, Anda jadi trauma juga. Tapi boleh lah, Electronic Intifada juga boleh. Terus ada juga kalau nggak salah Palestine 48 ya, 48. Kalau nggak salah ada juga. Jadi kalau saya sendiri seringnya ke Plus 972 Magazine itu sama seringnya sih Haaretz, cuma Haaretz kan ini ya terlalu Israel ya, terlalu Zionis lah gitu. Tapi Haaretz masih lumayan lah, Haaretz tuh masih cukup berimbang lah kalau bahasa Inggris ya. Kalau teman-teman pengen mendalami lebih luas ya, jadi bukan hanya Palestina tapi juga kaitannya dengan Israel. Mungkin begitu ya. Kalau misalnya dari saya rekomendasinya, kalau Indonesia saya nggak ngandelin, tapi Sahabat Al-Aqsa, tapi Sahabat Al-Aqsa juga kan nerjemahin. Jadi kalau saya lihat ya, yang media-media di Indonesia tuh yang cukup paten ya, Sahabat Al-Aqsa. Yang lainnya bahkan media mainstream tuh payah gitu. Jadi ya udahlah, mendingan langsung ke bahasa Arab aja gitu. Mungkin semoga membantu ya. Baik, ya, seperti itu ya. Jadi link-link atau website-website akses yang bisa kita temukan ya, bisa kita simak untuk mendapatkan updatean terbaru khususnya di Palestina. Baik, ada satu pertanyaan lagi nih, Mas Coki. Oke, apakah perayaan Paskah Yahudi tadi yang baru dijelaskan itu memang jadi satu tempat di Al-Aqsa sampai harus menyingkirkan umat Islam yang sedang sholat pada saat itu atau sedang beribadah? Bagaimana sebenarnya batas otoritas yang dipegang Zionis terhadap Al-Aqsa? Ya, silakan Bang Syauki. Oke, ini bagus nih pertanyaannya ya. Ini udah masuk ke realitas lapangan. Karena teman-teman jangan cuma lihat ini kejam, ya Israel kejam gitu. Tapi sebenarnya apa sih yang mendasari itu gitu ya? Karena Israel juga kejam-kejamnya juga mereka punya mesin propaganda yang bagus dan punya persiapan juga gitu. Jadi kalau mau kejam juga butuh persiapan. Ini juga kita perlu belajar juga gitu. Nah, jadi uh, kalau misalnya teman-teman tahu ya bahwa sejak tahun 67 dari perang 6 hari yang namanya Masjid Al-Aqsa itu dalam hukum internasional tetap wilayah Palestina. Tapi secara de facto, secara faktual, secara lapangan itu dikendalikan sepenuhnya oleh Israel. Secara minimal ya kalau dalam bahasanya untuk aspek keamanan minimal untuk aspek keamanan. Gitu. Tapi untuk aspek peribadatan Muslim itu diserahkan otoritasnya ke Kementerian Agamanya Yordania atau Kementerian Wakaf. Gitu. Jadi takmirnya Masjid Al-Aqsa itu yang gaji takmirnya, yang gaji imamnya, yang gaji muazzinnya, yang ganti lampunya itu Kementerian Wakaf Yordania. Nah, tapi mereka oke lah, Kementerian Wakaf Yordania mereka juga kayak punya satpam-satpaman gitu. Tapi ya lagi-lagi satpam itu bisa ditangkap Israel. Jadi mereka bukan dua kekuatan yang setara, enggak. Emang Israel lah yang menguasai Al-Aqsa sampai hari ini gitu ya. Dan dalam istilah yang disebut status quo. Jadi status quo itu kan artinya al-rohin ya, atau keadaan sekarang gitu. Maksudnya keadaan sekarang itu adalah menjaga supaya Al-Aqsa itu tetap jadi tempat ibadahnya Islam. Nah, jadi sebenarnya Israel itu ya secara regulasi dan secara bahkan halakha atau hukum fikihnya Yahudi, menurut dua aturan itu sebenarnya Al-Aqsa itu nggak boleh jadi tempat ibadah Yahudi sekarang. Sebenarnya. Tapi lagi-lagi yang ekstrem-ekstrem ini beda. Ya mereka ini pengen ya jadi ahlul bid'ah lah, pengen ngerubah agama mereka demi kepentingan nasionalistik dan fasis yang lebih tinggi gitu kan. Maka ini
aslinya ya, kalau misalnya kita lihat ya, keadaannya itu umat Islam hanya umat Islam yang boleh ibadah di Al-Aqsa. Nah, tapi orang lain seluruh agama boleh berkunjung sebagai peziarah. Nah, itu keadaannya sekarang kayak gitu tuh. Nah, yang ngatur keamanan, yang ngatur penjagaan ya, itu polisi Israel. Jadi kalau teman-teman lihat orang-orang di Al-Aqsa yang pemukulin kayak gitu, itu polisi Israel, bukan tentara ya, bukan militer. Tapi equipmentnya militer dan pelatihannya militer. Dari polisi mereka. Nah, tapi aslinya orang Yahudi juga nggak boleh ibadah di sana, di dalam Al-Aqsa-nya gitu ya. Ya, jadi kalau misalnya ada orang Yahudi komat kamit tuh mulai joget-joget nunduk-nunduk, itu dikeluarin. Tapi nggak ditangkap, nggak dipukulin, enggak. Yahudi mah istimewa. Jadi tentunya ya jelas diistimewakan karena Israel adalah negara Yahudi sesuai konstitusinya. Jadi ya teman-teman, Al-Aqsa di bawah otoritas Israel yang jelas-jelas menyatakan negara itu sebagai negara Yahudi ya. Ini bukan lagi menjunjung kebebasan beragama. Jangan kemakan narasi Israel, nanti akan ada tuh kayak gitu. Ini setelah kita tertibkan, Anet kemarin baca tuh di narasi mereka. Setelah kita tertibkan, jadi Israel itu ingin menempatkan diri sebagai penertib keamanan gitu ya. Penjaga keamanan, kestabilan di Al-Aqsa. Jadi ini perusuh-perusuhnya Hamas nih. Tapi kita mau pengennya umat Islam tetap sholat di sana, gitu ya, baik benar gitu. Tapi aslinya enggak gitu. Maksudnya mereka bilangnya menertibkan gitu kan, keamanan, menstabilkan keamanan gitu. Tapi sebenarnya kita harusnya membaca lebih dalam ya, bahwa yang sedang mengklaim menertibkan keamanan itu adalah negara yang jelas-jelas menyatakan identitas kebangsaannya itu adalah kebangsaan Yahudi gitu. Bukan demokrasi, bukan kesetaraan, bukan liberal, bukan Yahudi. Negara agama sebenarnya Israel itu. Jadi ini negara agama ini lagi nguasain masjid, tempat ibadah orang gitu. Jadi Anda mau mengharap mereka adil? Tidak mungkin, karena mereka udah punya bias. Jadi bayangin mereka punya bias agama dipasang di konstitusi gitu. Nah, jadi perlakuan mereka di Al-Aqsa itu dengan segala dalihnya, kita menertibkan keamanan dan sebagainya. Mana percaya kita orang yang menertibkan keamanan itu jelas menyatakan kita ini negara Yahudi, udah punya bias gitu. Nah, jadi itu ya kalau misalnya keadaan sekarang gitu ya, bahwa kewenangannya itu memang secara nah ini juga kembali ke bahasan realis tadi ya, bahwa apapun hukum internasional bilang bahwa Al-Aqsa itu punya Palestina, ya Al-Aqsa itu tuh wilayah ini nih yang ada temboknya yang di belakang saya itu. Al-Aqsa dengan dua bangunan besarnya yaitu Al-Qibli dan Qubah Al-Sakhra, itu dua-duanya dalam hukum internasional, bukan wilayah Israel, bukan. Tapi namanya occupied territories, wilayah pendudukan Israel. Itu bukan wilayah Israel, bukan wilayah perbatasan Israel, enggak. Gitu. Tapi apapun yang dikatakan hukum internasional nggak berlaku. Karena yang megang senjata, yang megang kekuatan Israel dengan Amerika Serikat. Jadi sekali lagi, kewenangan tentara Israel nggak punya kewenangan di sana. Artinya sebenarnya kalau kita timpukin orang polisi-polisi Israel di sana, sebenarnya kita tuh dalam pembelaan diri, dalam upaya membela diri. Gitu. Kenapa? Karena mereka itu kekuatan asing, gitu, di tanah yang dinyatakan oleh dunia internasional sebagai tanah Palestina, gitu loh. Jadi mungkin itu ya, kalau misalnya kita bicara kewenangan, secara hukum internasional itu udah nggak punya kewenangan. Polisi Israel itu nggak punya kewenangan. Tapi kalau bicara kesewenang-wenangan, maka polisi Israel jelas-jelas dengan kewenangan dari Israel sebagai negara, mereka itu memang dikasih kewenangan untuk menertibkan gitu dari negara yang dari negara Israel. Semoga bisa menjelaskan ya, dan terima kasih. Masya Allah ya, seperti itu batasan-batasan ya, khususnya orang-orang Yahudi Israel gitu kan dengan agama Islam dan juga kepemilikan. Ya, amat agak sedih ya memang dengan kondisi wilayah ya, salah satu dari 3 tanah suci yang sudah Allah sebutkan gitu kan di dalam Al-Quran, namun diporak-porandakan, dipermainkan. Gitu. Sangat sedih memang ya, tapi ya seperti itulah, kita hanya bisa berdoa semoga orang-orang di sana tetap dijaga oleh Allah dan Al-Aqsa juga tetap menjadi tanah yang suci ya, tanpa ada
ya keburukan di jalannya. Nah, dan juga seperti itu buat teman-teman gitu kan, buat ibu sekalian yang lain yang ingin membantu dengan finansial yang dimiliki, membantu dengan materi yang dimiliki, ya bisa berdonasi ya melalui apa namanya dari LDK juga secara langsung bisa. Ya, nanti akan dikirim di chat ya untuk link donasinya ya untuk membantu ya baik itu mungkin dari segi pangan untuk rakyat Palestina atau mungkin dari segi kesehatan yang lainnya gitu. Kalaupun misalnya emang kita nggak bisa datang ke sana gitu untuk membantu kan, ya paling tidak ada harta kita yang mengalir di dalam tubuh mereka dalam perjuangan pembebasan Palestina, insya Allah. Ya, nanti bisa dikirim di grup apa namanya di via chat ini di Zoom atau mungkin nanti bisa dikirim di grup Lensa Al-Fatihnya secara langsung dari panitia, insya Allah. Baik, ya nggak kerasa ya kita sudah berada di penghujung acara ya. Sungguh luar biasa materi yang disampaikan oleh